Amerika Serikat adalah sebuah negara yang terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat. Sebuah daratan benua yang ditemukan oleh seorang penjelajah bernama Christopher Columbus pada tahun 1492. Sejak ditemukannya benua Amerika, daratan tersebut menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang Inggris, Perancis, Spanyol, dan Belanda yang kemudian membentuk koloni pada sekitar tahun 1770-an. Koloni ini kemudian mengembangkan sistem politik, ekonomi, dan hukum sendiri. Meskipun koloni tersebut berusaha berkembang menjadi negara mandiri, tetapi mereka tetap menanggung beban pajak yang ditetapkan oleh parlemen kerajaan Inggris sebagai negara yang mensponsori penjelajahan menuju Amerika. Pada tahun 1765, koloni Amerika menyatakan berhenti untuk membayar pajak kepada kerajaan Inggris karena Inggris tidak lagi memiliki perwakilan dalam badan pemerintahan koloni Amerika, dan juga pajak yang dipungut oleh kerajaan Inggris dari rakyat Amerika juga terlalu tinggi. Aksi protes menentang pajak yang dilakukan koloni Amerika menyebabkan terjadinya insiden seperti pembantaian Boston, di mana tentara kerajaan Inggris membunuh warga sipil Amerika di kota Boston, dilanjutkan dengan dibakarnya kapal Inggris HMS Gaspee yang berniat memungut pajak dari warga Amerika. Dan yang terakhir adalah Pesta Teh Boston, di mana rakyat Amerika dipaksa oleh pemerintah kerajaan Inggris untuk membeli teh dengan pajak yang sangat mahal. Kemudian mereka membuang seluruh persediaan teh di dalam kapal ke laut. Kerajaan Inggris menjawab aksi tersebut dengan menutup pelabuhan Boston dan menjatuhi hukuman tegas kepada koloni Amerika. Pada akhir tahun 1774, sekelompok koloni dan patriot sejati Amerika membentuk pemerintahan di Kongres Kontinental untuk mempersatukan rakyat Amerika Serikat melawan kerajaan Inggris. Kemudian mereka dikenal dengan nama Pasukan Kontinental. Di lain pihak, ada juga koloni lainnya yang memilih tetap setia pada kerajaan Inggris dan dikenal dengan sebutan pasukan loyalis atau Tories. Sebagai akibatnya, serangkaian pertempuran pun pecah dan menjadi bagian dari perjuangan koloni rakyat Amerika dalam melawan penjajah Inggris. Salah satu pertempuran yang paling dahsyat sekaligus penentu kemerdekaan Amerika adalah pertempuran Saratoga. Pada musim semi tahun 1777, pertempuran di kota Saratoga dimulai saat Mayor Jenderal John Burgoyne dari pihak kerajaan Inggris membuat sebuah rencana untuk membinasakan pasukan kontinental Amerika, yaitu dengan menguasai wilayah kota Saratoga yang memiliki nilai strategis. Pada awalnya, rencana berjalan mulus saat Jenderal John Burgoyne menyerang Amerika dengan pasukan sebanyak 8.000 orang. Pasukan elit Inggris yang terlatih berbaris dengan rapi memasuki medan pertempuran. Ledakan dahsyat yang berasal dari meriam pasukan kontinental Amerika tidak sedikit pun membuat mereka mundur. Pasukan kontinental mengarahkan senapan dan melepaskan tembakan pertama mereka yang berhasil merobohkan beberapa pasukan Inggris. Pasukan Inggris membalas serangan dengan melepaskan tembakan yang jumlahnya lebih banyak. Serangan pasukan Inggris tersebut membuat pasukan kontinental Amerika berguguran. Kemudian disusul pasukan berkuda Inggris yang mendobrak barisan pasukan kontinental. Pasukan kontinental yang terdesak akhirnya melarikan diri dari medan tempur.
pasukan kerajaan Inggris mendapat kemenangan taktis kecil pertama, sekaligus mengamankan wilayah Freeman's Farm di bagian barat kota Saratoga pada 19 September, meskipun harus kehilangan hampir 600 pasukan. Pasukan kontinental Amerika yang menelan kekalahan bergerak mundur ke wilayah Bemis Heights. Pemimpin pasukan kontinental Amerika, Jenderal Horatio Gates, berusaha mengumpulkan sisa pasukan kontinental yang masih sanggup untuk bertempur. Dia memberikan pidato yang membakar semangat patriotisme pasukan kontinental. Pada suatu hari, Jenderal Horatio mengumpulkan pasukannya dan memberi aba-aba untuk menembak rombongan pasukan Inggris. Pasukan Inggris yang melintasi hutan berhasil dihabisi satu persatu. Saat kereta pasukan Inggris melewati jembatan dan daerah rawa, pasukan kontinental yang bersembunyi berhasil menyerbu kereta pembawa senjata dan logistik. Strategi ini digunakan untuk memutus bantuan pasukan Inggris. Pada pertempuran yang kedua, tanggal 7 Oktober, pasukan kerajaan Inggris mendapat perlawanan sengit dari pasukan kontinental Amerika. Pasukan kontinental Amerika berjumlah 25.000 orang yang dipimpin oleh Jenderal Horatio Gates berbaris menghadap pasukan Inggris. Melihat pasukan kontinental Amerika yang berbaris menuju pasukan Inggris, pasukan Inggris menyambutnya dengan tembakan meriam secara membabi buta. Kemudian, pasukan kontinental Amerika membalasnya dengan menembakkan senapan untuk menghentikan laju pasukan Inggris. Pasukan Inggris dan pasukan kontinental Amerika berlari menuju medan tempur. Serangan demi serangan yang dilakukan pasukan kontinental Amerika berhasil melumpuhkan pasukan Inggris. Bahkan saat peluru amunisi habis, Jenderal Horatio bertarung melawan pasukan Inggris dengan peralatan seadanya. Laju pasukan kontinental Amerika semakin tidak terbendung, dan pasukan Inggris juga semakin agresif melakukan serangan. Beberapa pasukan kontinental Amerika mulai berusaha melarikan diri, tetapi dicegah oleh Jenderal Horatio Gates. Dengan bendera Amerika di tangan, Jenderal Horatio Gates menerjang pasukan Inggris seorang diri. Di atas benteng, Jenderal Horatio Gates mendapat perlawanan sengit dari pasukan Inggris. Bendera dikibarkan oleh Jenderal Horatio sebagai tanda bahwa benteng telah berhasil dikuasai. Pasukan kontinental Amerika terus mendesak maju hingga bertarung langsung dengan pasukan lapisan terakhir kerajaan Inggris. Pasukan Inggris yang tersudut melarikan diri dari medan tempur. Pada akhirnya, pasukan kontinental Amerika berhasil memenangkan pertempuran Saratoga. Di akhir pertempuran, Jenderal John Burgoyne memohon bernegosiasi soal menyerahnya pasukan Inggris terhadap Amerika. Meskipun pada awalnya dia menuntut penyerahan tanpa syarat, Jenderal Amerika Horatio Gates mengabulkan sebuah perjanjian konvensi di mana Burgoyne akan dibawa ke kota Boston sebagai tahanan perang dan diizinkan kembali ke negara Inggris dengan syarat tidak bertempur menyerang Amerika Serikat lagi. Berita kekalahan pasukan Inggris terdengar hingga ke telinga Raja Perancis Louis ke-16 yang membuat keputusan untuk bernegosiasi dengan Amerika. Dari negosiasi tersebut menghasilkan aliansi resmi Prancis-Amerika atau Perjanjian Paris di tahun 1783. Dengan demikian, Prancis resmi masuk ke dalam kancah pertempuran Revolusi Amerika. Hal yang memotivasi Prancis untuk mendukung perjuangan rakyat Amerika Serikat adalah prinsip kebebasan.
Perancis menyadari bahwa Amerika memiliki harapan untuk merdeka dari kerajaan Inggris. Maka dikirimkanlah sumbangan senjata militer, pasukan, dan logistik untuk memperingati kemenangan Amerika dalam pertempuran Saratoga. Presiden Amerika George Washington mendeklarasikan hari Thanksgiving pada tanggal 18 Desember 1777. Acara Thanksgiving di Amerika diadakan dengan menyajikan ayam kalkun untuk dimakan bersama keluarga dan saudara. Doa khusus atas kebaikan Tuhan Yesus yang telah memberikan kemerdekaan Amerika juga ikut dipanjatkan. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.